Perkenalkan, nama saya Nela Aulia Sofyana. Saya dari manajemen PJJS 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya dengan mata kuliah manajemen resiko dengan topik yaitu penerapan manajemen resiko bagi perusahaan. Adapun mengenai topik yang akan dibahas kali ini yaitu mengenai manajemen risiko untuk lembaga jasa keuangan non-bank atau LJKNB. LJKNB atau Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yaitu perusahaan asuransi dan reasuransi yang dibagi menjadi dua, yaitu konvensional dan juga syariah, yang diatur dalam Surat Edaran OJK nomor 8 slash SEOJK titik 05 slash 2021. Perusahaan pembiayaan atau konvensional dan syariah diatur dalam Surat Edaran OJK nomor 7 garis miring SEOJK titik 05 garis miring 2021. Sehubungan dengan amanat pasal 25 Peraturan mengenai Otoritas Jasa Keuangan nomor 44 garis miring Peraturan JOK titik 05 garis miring 2020 mengenai penerapan manajemen resiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank pada tahun 2020 perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai penerapan manajemen resiko. Struktur organisasi dari Komite Manajemen Risiko, kemudian struktur organisasi fungsi manajemen risiko, hubungan fungsi bisnis dan operasional dengan fungsi manajemen risiko dalam dan pengelolaan risiko pengembangan atau perluasan kegiatan usaha bagi asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan syariah reasuransi. Adapun dari presentasi kali ini menjelaskan mengenai latar belakang, kemudian ada pilar utama manajemen risiko, yang ketiga ada pengelolaan risiko pengembangan atau perluasan kegiatan usaha perusahaan, dan yang terakhir, yang keempat, yaitu ketentuan lain-lain. Adapun dasar hukum dari POJK nomor 44 garis miring POJK titik 05 tahun 2020 yaitu mengenai penerapan manajemen risiko bagi LJKNB, kemudian POJK nomor 7 garis miring POJK titik 05 tahun 2021 yaitu mengenai untuk perusahaan pembiayaan. Kemudian POJK nomor 8 garis miring POJK titik 05 garis miring 2021 untuk perusahaan asuransi dan reasuransi dengan tujuan yang sama-sama menerapkan manajemen risiko yang efektif agar dapat menjaga kesehatan dan stabilitas LJKNB. Adapun pilar-pilar utama manajemen risiko dibagi menjadi 4 pilar utama yang merupakan inti dari penerapan manajemen risiko yang wajib dilaksanakan oleh LJKNB, yaitu yang pertama ada pengawasan aktif. Loh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Aulia Sofiana dari Manajemen PJJS 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya mengenai mata kuliah Manajemen Risiko dengan topik penerapan manajemen risiko bagi perusahaan. Adapun topik yang akan dibawa secara rinci yaitu mengenai manajemen risiko untuk lembaga jasa keuangan non-bank atau LJKNB. Apa itu LJKNB atau Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank? Yaitu perusahaan asuransi dan reasuransi yang dibagi menjadi dua, yaitu konvensional dan syariah, dan diatur dalam surat edaran OJK dalam nomor 8 garis miring SEOJK titik 05 tahun 2021. Kemudian ada pun perusahaan pembiayaan yang dibagi menjadi dua juga, yaitu konvensional dan syariah, diatur dalam Undang-Undang OJK nomor 7 garis miring SEOJK titik 05 garis miring tahun 2021. Sehubungan dengan amanat pasal 25 mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 44 garis miring POJK titik 05 garis miring tahun 2020 mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank pada tahun 2020 perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai penerapan manajemen risiko, struktur organisasi dari komite manajemen risiko, struktur organisasi fungsi manajemen risiko, hubungan fungsi bisnis dan operasional dengan fungsi manajemen risiko dalam dan pengelolaan risiko, pengembangan atau perluasan kegiatan usaha bagi asuransi, kemudian perusahaan asuransi reasuransi, kemudian ada perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah. Dalam materi PPT kali ini juga akan melalui 4 tahap, yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua itu menjelaskan mengenai pilar utama manajemen risiko, yang ketiga ada pengelolaan risiko, pengembangan atau perluasan kegiatan usaha perusahaan, dan yang terakhir yaitu keempat ada ketentuan lain-lain. Adapun latar belakang dari LJKNB yaitu dengan dasar hukum POJK nomor 44 garis miring POJK titik 05 tahun 2020 mengenai penerapan manajemen risiko bagi LJKNB. Kemudian ada POJK nomor 7 garis miring POJK titik 05 pada tahun 2021, dan yang terakhir ada POJK nomor 8 garis miring POJK 0,5 garis miring tahun 2021 untuk perusahaan asuransi dan reasuransi dengan tujuan yang sama, yaitu menerapkan manajemen risiko yang efektif agar dapat menjaga kesehatan dan stabilitas LJKNB. Adapun pilar-pilar utama manajemen risiko yang dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada pengawasan aktif dengan melibatkan direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah untuk bank yang syariah. Yang kedua yaitu dibagi menjadi dua, ada kebijakan dan prosedur. Kebijakan yang pertama memiliki kebijakan prosedur tertulis yang mengatur mengenai manajemen risiko. Kemudian yang kedua, menetapkan limit risiko yang terukur. Yang ketiga, ada pengendalian internal, yaitu menerapkan sistem pengendalian internal yang menyeluruh untuk memastikan efektivitas manajemen risiko. Yang terakhir yaitu ada penerapan manajemen risiko pada perusahaan
wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijaksanaan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha perusahaan dengan mempertimbangkan perkembangan, kondisi, dan potensi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian ada pilar-pilar utama manajemen resiko. Yang keempat itu ada proses manajemen resiko dibagi menjadi 5, yaitu ada identifikasi resiko, pemantauan resiko, pengukuran resiko, pengendalian resiko, dan sistem informasi manajemen resiko. Adapun dari penjelasan kelima yang tadi, yaitu menyesuaikan dan menyempurnakan strategi kebijakan dan prosedur manajemen resiko sesuai dengan aturan OJK. Kemudian, ada menerapkan manajemen resiko secara aktif yang mencakup 4 pilar tersebut. Yang ketiga, melakukan penilaian sendiri mengenai penerapan manajemen resiko secara berkala. Yang keempat, melaporkan hasil penilaian sendiri kepada OJK. Adapun ketentuan-ketentuan lain yaitu SEOJK atau Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 10 garis miring SEOJK titik 0,5 garis miring tahun 2016 mengenai pedoman penerapan manajemen risiko dan laporan hasil penilaian sendiri penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank yang dinyatakan tidak berlaku bagi perusahaan pembiayaan dan perusahaan asuransi atau reasuransi sejak berlakunya SEOJK terbaru pada nomor 7 garis miring SEOJK titik 0,5 tahun 2021 dan nomor 8 garis miring SEOJK titik 0,5 garis miring tahun 2021. Contoh otoritas jasa keuangan dalam kehidupan sehari-hari yaitu contoh yang relevan mengenai wajib pajak lembaga jasa keuangan non-bank dapat dikategorikan berdasarkan jenis dan aspek perpajakannya. Yang pertama yaitu perusahaan pembiayaan atau leasing dengan objek pajak yaitu penghasilan bunga yang didapat dari pembiayaan, pendapatan sewa pembiayaan, keuntungan penjualan aktiva yang di-lease dengan contoh sebuah perusahaan pembiayaan memberikan fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor. Dengan perusahaan tersebut wajib memungut PPN atas jasa dan melaporkannya serta membayar PPh atas pendapatan bunga dan lainnya. Kemudian yang kedua, perusahaan asuransi dengan objek pajak yaitu penghasilan berupa premi, hasil investasi dan keuangan penjualan aktiva dengan PPh badan yaitu laba bersih penjualan. Dengan contoh sebuah perusahaan asuransi jiwa yang menerima premi dari pemegang polis, premi tersebut merupakan objek PPh bagi perusahaan yang kemudian perusahaan juga wajib memotong PPh 23 atas pembayaran klaim asuransi kepada pihak terkait. Yang ketiga, yaitu dana pensiun dengan objek pajaknya yaitu ada dari penghasilan dari hasil investasi dana pensiun, kemudian pengecualian penghasilan yang diterima disetujui oleh Menteri Keuangan dan dikecualikan sebagai objek pajak.
Adapun contohnya yaitu dana pensiun, melakukan investasi pada obligasi pemerintahan, kemudian hasil tersebut umumnya bukan objek pajak bagi dana pensiun yang disetujui, namun apabila ada penghasilan lain di luar itu dapat dijadikan objek pajak. Sekian hasil presentasi saya mengenai ujian akhir semester mata kuliah manajemen risiko. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Aulia Sofiana. Saya dari manajemen PJJS 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya dengan mata kuliah manajemen risiko dengan topik yaitu penerapan manajemen risiko bagi perusahaan. Adapun mengenai topik yang akan dibahas kali ini yaitu mengenai manajemen risiko untuk lembaga jasa keuangan non-bank atau LJKNB. LJKNB atau Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yaitu perusahaan asuransi dan reasuransi yang dibagi menjadi dua, yaitu konvensional dan juga syariah, yang diatur dalam Surat Edaran OJK nomor 8 slash SEOJK titik 05 slash 2021. Perusahaan pembiayaan atau konvensional dan syariah diatur dalam Surat Edaran OJK nomor 7 garis miring SEOJK titik 05 garis miring 2021. Sehubungan dengan amanat pasal 25 Peraturan mengenai Otoritas Jasa Keuangan nomor 44 garis miring Peraturan JOK titik 05 garis miring 2020 mengenai penerapan manajemen resiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank pada tahun 2020 perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai penerapan manajemen resiko. Struktur organisasi dari Komite Manajemen Risiko, kemudian struktur organisasi fungsi manajemen risiko, hubungan fungsi bisnis dan operasional dengan fungsi manajemen risiko dalam dan pengelolaan risiko pengembangan atau perluasan kegiatan usaha bagi asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan syariah reasuransi. Adapun dari presentasi kali ini menjelaskan mengenai latar belakang, kemudian ada pilar utama manajemen risiko, yang ketiga ada pengelolaan risiko pengembangan atau perluasan kegiatan usaha perusahaan, dan yang terakhir, yang keempat, yaitu ketentuan lain-lain. Adapun dasar hukum dari POJK nomor 44 garis miring POJK titik 05 tahun 2020 yaitu mengenai penerapan manajemen risiko bagi LJKNB, kemudian POJK nomor 7 garis miring POJK titik 05 tahun 2021 yaitu mengenai untuk perusahaan pembiayaan. Kemudian POJK nomor 8 garis miring POJK titik 05 garis miring 2021 untuk perusahaan asuransi dan reasuransi. Dengan tujuan yang sama-sama menerapkan manajemen risiko yang efektif agar dapat menjaga kesehatan dan stabilitas LJKNB.
Adapun pilar-pilar utama manajemen risiko dibagi menjadi 4 pilar utama yang merupakan inti dari penerapan manajemen risiko yang wajib dilaksanakan oleh LJKNB, yaitu yang pertama ada pengawasan aktif. Loh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Aulia Sofiana dari manajemen PJJE 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya mengenai mata kuliah manajemen risiko dengan topik penerapan manajemen risiko bagi perusahaan. Adapun topik yang akan dibawa secara rinci yaitu mengenai manajemen risiko untuk lembaga jasa keuangan non-bank atau LJKNB. Apa itu LJKNB atau Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank? Yaitu perusahaan asuransi dan reasuransi yang dibagi menjadi dua, yaitu konvensional dan syariah, dan diatur dalam surat edaran OJK dalam nomor 8 garis miring SEOJK titik 05 tahun 2021. Kemudian ada pun perusahaan pembiayaan yang dibagi menjadi dua juga, yaitu konvensional dan syariah, diatur dalam Undang-Undang OJK nomor 7 garis miring SEOJK titik 05 garis miring tahun 2021. Sehubungan dengan amanat pasal 25 mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 44 garis miring POJK titik 05 garis miring tahun 2020 mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank pada tahun 2020 perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai penerapan manajemen risiko, struktur organisasi dari komite manajemen risiko, struktur organisasi fungsi manajemen risiko, hubungan fungsi bisnis dan operasional dengan fungsi manajemen risiko dalam dan pengelolaan risiko, pengembangan atau perluasan kegiatan usaha bagi asuransi, kemudian perusahaan asuransi reasuransi, kemudian ada perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah. Dalam materi PPT kali ini juga akan melalui 4 tahap, yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua itu menjelaskan mengenai pilar utama manajemen risiko, yang ketiga ada pengelolaan risiko, pengembangan atau perluasan kegiatan usaha perusahaan, dan yang terakhir yaitu keempat ada ketentuan lain-lain. Adapun latar belakang dari LJKNB yaitu dengan dasar hukum POJK nomor 44 garis miring POJK titik 05 tahun 2020 mengenai penerapan manajemen risiko bagi LJKNB. Kemudian ada POJK nomor 7 garis miring POJK titik 05 pada tahun 2021. Dan yang terakhir ada POJK nomor 8 garis miring POJK 0,5 garis miring tahun 2021 untuk perusahaan asuransi dan reasuransi dengan tujuan yang sama, yaitu menerapkan manajemen risiko yang efektif agar dapat menjaga kesehatan dan stabilitas LJKNB. Adapun pilar-pilar utama manajemen risiko yang dibagi menjadi 4, yaitu
Yang pertama ada pengawasan aktif dengan melibatkan direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah untuk bank yang syariah. Yang kedua yaitu dibagi menjadi dua, ada kebijakan dan prosedur. Kebijakan yang pertama memiliki kebijakan prosedur tertulis yang mengatur mengenai manajemen risiko. Kemudian yang kedua, menetapkan limit risiko yang terukur. Yang ketiga, ada pengendalian internal, yaitu menerapkan sistem pengendalian internal yang menyeluruh untuk memastikan efektivitas manajemen risiko. Yang terakhir yaitu ada penerapan manajemen risiko pada perusahaan wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijaksanaan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha perusahaan dengan mempertimbangkan perkembangan, kondisi, dan potensi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian ada pilar-pilar utama manajemen risiko. Yang keempat itu ada proses manajemen risiko dibagi menjadi 5, yaitu ada identifikasi risiko, pemantauan risiko, pengukuran risiko, pengendalian risiko, dan sistem informasi manajemen risiko. Adapun dari penjelasan kelima yang tadi yaitu menyesuaikan dan menyempurnakan strategi kebijakan dan prosedur manajemen risiko sesuai dengan aturan OJK. Kemudian ada menerapkan manajemen risiko secara aktif yang mencakup 4 pilar tersebut. Yang ketiga, melakukan penilaian sendiri mengenai penerapan manajemen risiko secara berkala. Yang keempat, melaporkan hasil penilaian sendiri kepada OJK. Adapun ketentuan-ketentuan lain yaitu SEOJK atau Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 10 garis miring SEOJK titik 0,5 garis miring tahun 2016 mengenai pedoman penerapan manajemen risiko dan laporan hasil penilaian sendiri penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank yang dinyatakan tidak berlaku bagi perusahaan pembiayaan dan perusahaan asuransi atau reasuransi sejak berlakunya SEOJK terbaru pada nomor 7 garis miring SEOJK titik 0,5 tahun 2021 dan nomor 8 garis miring SEOJK titik 0,5 garis miring tahun 2021. Contoh otoritas jasa keuangan dalam kehidupan sehari-hari yaitu contoh yang relevan mengenai wajib pajak lembaga jasa keuangan non-bank dapat dikategorikan berdasarkan jenis dan aspek perpajakannya. Yang pertama yaitu perusahaan pembiayaan atau leasing dengan objek pajak yaitu penghasilan bunga yang didapat dari pembiayaan, pendapatan sewa pembiayaan, keuntungan penjualan aktiva yang di-lease dengan contoh sebuah perusahaan pembiayaan memberikan fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor. Dengan perusahaan tersebut wajib memungut PPN atas jasa dan melaporkannya serta membayar PPh atas pendapatan bunga dan lainnya. Kemudian yang kedua, perusahaan asuransi dengan objek pajak yaitu penghasilan berupa premi, hasil investasi dan keuangan penjualan aktiva dengan PPh badan yaitu laba bersih penjualan.
Dengan contoh sebuah perusahaan asuransi jiwa yang menerima premi dari pemegang polis, premi tersebut merupakan objek PPh bagi perusahaan yang kemudian perusahaan juga wajib memotong PPh 23 atas pembayaran klaim asuransi kepada pihak terkait. Yang ketiga, yaitu dana pensiun. Dengan objek pajaknya, yaitu ada dari penghasilan, dari hasil investasi dana pensiun, kemudian pengecualian penghasilan yang diterima disetujui oleh Menteri Keuangan dan dikecualikan sebagai objek pajak. Adapun contohnya yaitu dana pensiun melakukan investasi pada obligasi pemerintahan, kemudian hasil tersebut umumnya bukan objek pajak bagi dana pensiun yang disetujui, namun apabila ada penghasilan lain di luar itu dapat dijadikan objek pajak. Sekian hasil presentasi saya mengenai ujian akhir semester mata kuliah manajemen risiko. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.